Selamat malam pendengar setia di seluruh penjuru Indonesia. Kembali lagi bersama kami di siaran radio Ngiyip Nusantara, menemani malam Anda dengan berbagai informasi, hiburan, dan cerita-cerita horor terbaik tentunya. Dimanapun Anda berada, baik yang sedang beristirahat bersama keluarga, menemani perjalanan malam, maupun yang beraktivitas. Terima kasih telah menjadikan radio ini sebagai sahabat setia Anda. Malam ini kami akan menemani hingga larut nanti dengan beragam acara menarik, kiriman salam, serta informasi dan permintaan-permintaan cerita dari Ngiyip Mania. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di gelombang AM dan FM favorit Anda. Oke, di cerita kali ini pemuda Ngiyip dapat kiriman dari akun Facebook Ngiyip Mania atas nama S. Hatter Oid. Beliau adalah orang Jawa Timur. Beliau mengirimkan cerita tentang kisah hidupnya selama hidup di Jawa Timur yang berjudul Bola Merah di Balik Rumpun Bambu. Malam itu sebenarnya terlihat biasa saja. Angin berhembus pelan melewati pepohonan di belakang rumah. Namun, ada satu hal yang membuat suasana terasa berbeda. Udara mendadak terasa dingin, sunyi, dan entah kenapa bulu kuduku mulai meremang. Di belakang rumahku terdapat rumput bambu yang sangat rindang. Bambu-bambu itu tumbuh rapat dan tinggi menjulang. Saat malam hari, bagian belakang rumah selalu tampak gelap karena cahaya lampu tidak mampu menembus lebatnya dedaunan. Aku sedang duduk santai di teras ketika tanpa sengaja mataku tertuju ke arah belakang rumah. Awalnya aku mengira itu hanya pantulan cahaya, namun setelah aku perhatikan lebih lama, ada sesuatu yang aneh. Di antara rumput bambu yang gelap, tampak sebuah cahaya merah menyala. Bentuknya bulat, diam, menggantung di antara batang-batang bambu. Warnanya merah, terang seperti bara api yang baru menyala. Aku mengucek mata beberapa kali, tapi benda itu masih ada, malah terlihat semakin jelas. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku mencoba berpikir logis, mungkin lampu dari rumah tetangga, mungkin ada orang membawa senter. Tapi tidak, arah cahayanya itu berasal dari tengah rumpun bambu yang tidak mungkin dilewati orang malam-malam. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Aku mulai mengambil senter, lalu berjalan perlahan menuju belakang rumah. Semakin dekat, udara semakin dingin. Suara jangkrik tadi ramai tiba-tiba menghilang. Yang terdengar hanya suara daun bambu bergesekan tertiup angin. Aku berhenti beberapa meter dari rumput bambu. Cahaya merah itu masih ada. Sekarang ukurannya terlihat sangat besar, kurang lebih sebesar bola sepak. Warnanya merah menyala. Namun yang membuatku merinding, cahaya itu tidak diam. Ia bergerak perlahan, seolah sedang memperhatikanku. Aku memberanikan diri melangkah lebih dekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tiba-tiba bola merah itu mengecil perlahan, sedikit demi sedikit. Dari ukuran bola besar menjadi sebesar jeruk, lalu sebesar kepalan tangan. Aku terpaku, tubuhku terasa kaku. Bola merah kecil itu bergerak ke kanan, lalu ke kiri, berputar-putar pelan di udara, seolah sedang mengamatiku. Jantungku berdegup semakin keras. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti seluruh tubuhku. Lalu hal yang paling menyeramkan terjadi. Bola merah itu mulai bergerak ke arahku, lalu melangkah maju. Kalau memang nyata, sini, kataku mencoba Kalau memang nyata, sini, kataku mencoba memberanikan diri. Bola merah itu bergerak pelan, seolah merespon keberadaanku. Aku mengangkat ember tinggi-tinggi, bersiap menyiram.
Namun sebelum air itu tumpah, sesuatu yang tidak pernah kulupakan sampai sekarang terjadi. Cahaya merah itu tiba-tiba bergetar, berputar sangat cepat, lalu hilang, lenyap begitu saja. Tidak bergerak menjauh, tidak jatuh, tidak padam perlahan. Benar-benar menghilang dalam sekejap mata, seperti tidak pernah ada. Aku membeku. Ember masih berada di tanganku. Aku menyorotkan senter ke segala arah, ke bawah, ke atas, ke sela-sela bambu. Tidak ada apa-apa, kosong. Hanya batang-batang bambu yang bergoyang tertiup angin. Aku berdiri beberapa menit mencoba memahami apa yang baru saja aku lihat. Namun semakin dipikirkan, semakin sulit dijelaskan. Jika itu lampu, kemana perginya? Jika itu hewan, bagaimana bisa melayang? Dan jika itu hanya halusinasi, mengapa aku melihatnya begitu jelas? Malam itu aku kembali masuk ke rumah. Aku tidak menceritakannya kepada siapapun. Namun kejadian tersebut terus teringat hingga sekarang. Yang membuatku semakin merinding adalah kejadian beberapa hari kemudian. Seorang tetangga yang rumahnya tidak jauh dari tempat itu bercerita bahwa ia pernah melihat cahaya merah serupa muncul di sekitar rumput bambu yang saat seseorang tetangga yang rumahnya tidak jauh dari tempat itu bercerita bahwa ia pernah melihat cahaya merah serupa muncul di sekitar rumpun bambu saat larut malam. Ia juga mengaku melihatnya bergerak sendiri. Mendengar cerita itu, bulu kuduku kembali berdiri. Berarti aku bukan satu-satunya yang pernah melihatnya. Sampai hari ini aku tidak tahu apa sebenarnya cahaya merah tersebut. Apakah hanya fenomena alam ataukah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Tak terasa kebersamaan kita malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh Ngiyip Mania, pendengar setia yang telah menemani siaran kami dari awal hingga akhir. Bagi teman-teman Ngiyip Mania yang mempunyai cerita horor-horor mistis lainnya, bisa di komen saja. Terima kasih kami segenap kru dan penyiar yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Semoga malam Anda menyenangkan dan esok hari membawa semangat serta harapan yang baru. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama siaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh pendengar Ngiyip Mania dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan kebersamaan. Selamat beristirahat.